Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Penyuluhan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat peserta Jambore Kader tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, singkatnya hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu, berkumpul dan hadir dalam acara yang indah ini. Sebelum dimulai, saya perkenalkan diri dulu ya Ibu Bapak. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Moga-moga selesai acara saya lebih dikenal oleh Ibu dan Bapak sekalian. Nama saya Nurbina, kader Kota Mataram. Saya mohon izin Ibu Bapak berdiri di depan. Di sini saya berdiri akan memberikan penjelasan tentang PHBS. Apa Ibu dan Bapak sudah tahu apa sih kepanjangan PHBS itu Ibu dan Bapak? Baiklah, PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kepanjangan dari PHBS itu sendiri. Nah sekarang apa sih maksud dari PHBS itu Ibu dan Bapak? Ada yang sudah tahu? Baiklah, akan saya jelaskan sedikit, yaitu PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan juga dapat berperan aktif dalam bidang kesehatan lainnya di masyarakat. Ingat loh Ibu dan Bapak, perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran. Kalau kita belum sadar, berarti belum PHBS dong Ibu-Ibu atau Bapak. Kita tidak perlu harus diajak atau diminta atau disuruh untuk melakukan PHBS. Dan dalam tatanan PHBS itu banyak Ibu dan Bapak. Dan macam PHBS itu juga banyak, bisa ratusan. Contohnya seperti PHBS dalam gizi, memberikan anak-anak kita vitamin A. Nah, sekarang tuh bulan Agustus, bulan vitamin A. Jika kita melakukannya, berarti kita juga termasuk sudah ber-PHBS. Dalam tatanan PHBS, sebenarnya yang kita lakukan itu dari sejak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, tidur malam. Bukan tidur selamanya loh Ibu Bapak, tidur malam. Seperti kita berada di rumah tangga sendiri. Mungkin kita berada di tempat kerja atau putra-putri kita berada di tempat sekolah. Kita juga bisa melakukan PHBS di tempat-tempat ibadah, Ibu-Ibu. Mungkin kita sedang tempat ibadah dan tempat-tempat umum lainnya, seperti tempat ini adalah juga tempat umum. Dari sekian banyak PHBS yang ada, hari ini kita akan membahas khusus tentang PHBS rumah tangga, di mana dalam PHBS rumah tangga itu sendiri memiliki 10 indikator Ibu dan Bapak. Ini sudah ada dalam banner 10 indikator rumah tangga. Indikator yang pertama yaitu pertolongan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif. Bisa dilihat ya Ibu Bapak. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, makan sayur dan buah setiap hari Ibu dan Bapak. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang kesepuluh, tidak merokok di dalam ruangan. Baiklah Ibu dan Bapak, dari 10 indikator PHBS rumah tangga ini yang akan saya ulas sekarang saat ini adalah khusus indikator yang 9, yaitu melakukan aktivitas fisik. Apa Ibu dan Bapak sudah tahu apa sih aktivitas fisik itu Ibu dan Bapak? Jalan-jalan, betul Pak, hebat, pintar. Jalan-jalan termasuk aktivitas fisik. Akan saya sebutkan, akan ulas maksud dari aktivitas fisik, yaitu melakukan pergerakan anggota tubuh kita sehingga menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting untuk kesehatan fisik, mental, dan juga mempertahankan supaya kita selalu dalam sehat dan bugar. Itu maksud dari aktivitas fisik. Melakukan pergerakan anggota tubuh Ibu-Ibu seperti apa sih? Dan apa saja jenis aktivitas fisik yang bisa kita lakukan?
Ayo ibu-ibu, melakukan tes fisik. Pergi kemana Pak? Menggeliat. Kayaknya nggak seru kalau menggeliat aja Pak. Aktivitas fisik jenisnya banyak ibu-ibu. Kita nggak perlu harus nge-gym. Kita bisa lakukan di rumah sehari. Nggak perlu harus jogging jauh-jauh atau kita fitness. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, saya rasa setiap hari lagi ibu-ibu tuh, ibu rumah tangga, dari bangun tidur sudah nyapu. Itu udah jenis aktivitas. Ngepel, memasak, mencuci, atau kita ke pasar, orang sasak bilang lalu nonton ibu-ibu, lalu makan. Kita jalan dari rumah tuh sampai ke pasar atau ke tempat, terus belanja, nawar, kita bawa pulang. Saya rasa kita udah beraktivitas fisik. Dan sekarang berapa lama sih ibu-ibu kita harus beraktivitas fisik? Ada yang tahu? 5 jam kepanjangan Pak, rontok kalau kita nanti. Aktivitas fisik kita lakukan minimal 30 menit sehari ibu bapak. Kalau dari tadi saya bilang kita ke pasar, nyuci, saya rasa ibu lebih dari 30 menit sehari. Nah sekarang apa sih manfaat kalau kita beraktivitas fisik? Manfaatnya, saya rasa ada punya gambar dari ibu. Iya, lakukan aktivitas fisik. Manfaatnya agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Contoh, penyakit jantung ibu-ibu. Wow, berat sekali katanya jantung. Terus osteoporosis katanya dokter. Setelah saya osteoporosis pengeroposan tulang, dokter bilang osteoporosis. Ada diabetes atau kencing manis dan juga kesehatan-kesehatan lainnya kita bisa terhindar dari itu semua. Manfaatnya lagi apa? Kalau kita banyak aktivitas fisik, badan kita jadi sehat, bugar, tulang kita kuat loh ibu-ibu. Nah tuh ada iklan di TV. Kita sebenarnya terpengaruh sama iklan di TV, iklan susu terutama. Ternyata kata dokter ahli tulang, susu tidak terlalu banyak berpengaruh untuk kesehatan tulang kita. Susu itu hanya berpengaruh 2-5% untuk kesehatan tulang kita. Yang banyak berpengaruh yaitu ya aktivitas fisik, jalan 1000 langkah sehari. Itu maksudnya untuk lebih menguatkan dan memadatkan otot dan tulang-tulang kita ibu. Dan manfaatnya lagi, kita lebih sehat, bugar, lebih percaya diri. Saya sendiri gemuk ibu, tapi percaya diri. Ternyata hari kita iya, percaya diri karena merasa bugar. Toh dari tadi saya sini juga jalan kaki, sebetulnya rumahnya udah terlalu jauh sih. Apa lagi manfaatnya? Kita udah bilang tadi lebih percaya diri. Secara kita menjadi sehat dan bugar. Selain itu, bagaimana sih kita beraktivitas fisik atau apa yang kita lakukan? Ingat ibu dan bapak, kita beraktivitas fisik sesuai dengan kondisi tubuh kita. Contoh, bapak-bapak kalau udah atau kita, ibu-ibu, kalau udah usia di atas 40 tahun, jangan olahraga berat ibu-ibu bapak-bapak. Kata dokter, olahraga berat, kalau kita udah berusia di atas 40 tahun, itu tidak bagus juga untuk jantung kita. Anak muda banyak, masih umur 40 tahun, cepat meninggal. Contohnya artis terkenal ya, Haji Mas Said, anggota Dewan juga. Dia meninggal selesai main sepak bola. Itu berarti tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Kenapa? Kalau usia kita udah di atas 30-40 tahun, aktivitas yang berat itu bisa memicu jantung kita. Atau kata dokter nih, kata dokter yang pintar, irama jantung kita tidak bagus, sehingga bisa menyebabkan kita cepat kena serangan jantung. Jadi kalau kita beraktivitas fisik ibu-ibu sesuai dengan kondisi kita dan juga olahraga yang ringan, murah dan gampang kita lakukan. Contohnya jalan kaki ibu-ibu, nggak perlu harus jogging ke taman. Udayana aja, betul kota Mataram banyak taman tuh. Ada Udayana, ada Taman Selagalas, ada Parang, banyak tuh Parang. Kita nggak perlu harus ke sana, di rumah aja jalan-jalan. Sesuaikan dengan kondisi badan kita. Kalau kita paksakan, nanti tidak bagus. Dan sekarang untuk lansia, apa lansia juga tidak bisa beraktivitas atau ikut senam? Bisa, betul ibu, bisa. Buktinya penderita diabetes dia punya senam. Ada senam khusus untuk diabetes. Setelah kami tuh di Kota Mataram, bukan sombong sih ya, ibu-ibu, kami tuh Kota Mataram di puskesmas itu sebulan 2 kali ada senam untuk penderita diabetes atau kencing manis.
Ada lagi senam jantung sehat, Ibu. Ya, senam jantung sehat. Kebetulan kami pertama kali karena wilayahnya dekat-dekat, tempat senamnya juga dekat. Apalagi ibu-ibu yang harus dilakukan, ya latihan setiap hari, jalan-jalan. Kalau kita tinjau diri kita sendiri atau bawa bapak atau ibu-ibu, kalau jarang melakukan aktivitas fisik, kita cepat capek, cepat lelah, kita cepat ngos-ngosan. Makanya mulai dari sekarang, biasakan diri kita melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Ibu dan bapak-bapak, olahraga yang ringan, yang mudah dan murah. Nah, sekarang contoh, saya ada senam otak ibu-ibu, mari kita senam otak bersama. Minta tolong, mohon izin ibu-ibu silakan berdiri, kita senam otak bersama. Kita senam otak. Ingat ibu-ibu, pelan-pelan dulu lagunya Marina. Saya contoh ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Agak cepat ibu ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa lebih cepat lagi ibu bapak? Yaitu pembahasan saya hari ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dilakukan atas dasar kesadaran. Ingat ibu, dilakukan atas dasar kesadaran agar semua anggota keluarga bisa sehat dan bugar. Dan juga kita harus biasakan melakukan aktivitas fisik yang rutin di rumah minimal 30 menit sehari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.